Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead. Isu mengenai rencana naturalisasi bek Leeds United, Pascal Struijk, kembali mengemuka di kalangan pecinta sepak bola Asia Tenggara. Kabar ini mencuat usai kunjungan Direktur Teknik PSSI, Patrick Kluivert, ke Inggris dalam rangka memantau perkembangan pemain-pemain diaspora Indonesia. Dalam kunjungannya, Kluivert diketahui menyaksikan pertandingan klub Oxford United yang diperkuat oleh dua pemain timnas Indonesia, Ole Romeni dan Marcelino Ferdinand. Namun, sorotan publik justru tertuju pada kehadiran Kluivert dalam satu tribun dengan Pascal Struijk, pemain bertahan Leeds United yang baru saja membawa timnya promosi ke Liga Inggris untuk musim depan. Momen tersebut memicu spekulasi bahwa Indonesia masih membuka peluang besar untuk membawa Struijk ke dalam skuad Garuda melalui jalur naturalisasi. Kehadiran Kluivert bersama Struijk tidak luput dari pengamatan media asing, termasuk dari Vietnam. Media olahraga Thaao247.vn secara khusus menyoroti langkah PSSI yang dinilai serius dalam memburu talenta berkualitas dari Eropa. Laporan dari media tersebut menyebutkan bahwa PSSI sedang mempertimbangkan Struijk sebagai salah satu dari 5 pemain yang berpotensi dinaturalisasi dalam waktu dekat. Nilai pasar sang bek yang mencapai 16 juta euro atau sekitar 153 miliar rupiah disebut sebagai indikasi kualitas yang dimiliki pemain berusia 24 tahun itu. Thaao247.vn juga menilai bahwa kehadiran Struijk bisa menjadi solusi jangka pendek untuk memperkuat lini pertahanan timnas Indonesia menjelang putaran ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih kepala, Patrick Kluivert, dikatakan memprioritaskan menemukan pemain yang dapat segera digunakan. Baru-baru ini, ia dan rekannya terbang ke Inggris, bertemu Ole Romeni dan Marcelino Ferdinand di Oxford United. Patrick Kluivert juga mendekati Pascal Struijk yang baru saja memenangi gelar divisi Championship dan promosi ke Liga Inggris untuk musim depan. Tulis Thaao247.vn. Jika proses naturalisasi berjalan cepat dan tanpa hambatan, Struijk bahkan memungkinkan untuk bergabung dengan timnas Indonesia pada bulan Juni mendatang. Hal ini tentu menjadi daya tarik tersendiri bagi pecinta sepak bola nasional, mengingat posisi bek tengah merupakan salah satu sektor yang cukup krusial dalam menghadapi lawan-lawan kuat seperti China dan Jepang. Namun demikian, pihak internal PSSI memberikan pandangan yang berbeda. Exco PSSI, Arya Sinulinga, menilai bahwa komposisi skuad saat ini sudah cukup kompetitif. Ia mengungkapkan bahwa performa timnas Indonesia saat menghadapi Australia dan Bahrain menjadi bukti bahwa kualitas pemain lokal dan diaspora saat ini sudah mumpuni. Arya menambahkan bahwa meskipun tidak menutup kemungkinan adanya tambahan pemain, namun itu tidak menjadi prioritas utama dalam waktu dekat. Fokus PSSI lebih kepada mempertahankan stabilitas skuad yang sudah ada dan memastikan persiapan optimal menuju laga-laga penting di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sejalan dengan pernyataan Arya Sinulinga, Ketum PSSI yakni Erick Thohir juga sempat mengatakan bahwa Patrick Kluivert harus memanfaatkan skuad yang sudah ada. Belum ada rencana, kata Erick Thohir kepada awak media soal penambahan pemain keturunan di bulan Juni. Kita fokus pemain naturalisasi yang sudah ada saat ini, kita fokus ke bulan Juni dengan pemain yang sudah ada. Sambung lelaki yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut. Sikap ini mencerminkan kehati-hatian PSSI dalam menentukan pemain naturalisasi. Meski semangat untuk memperkuat skuad dengan pemain berdarah Indonesia yang berkarier di luar negeri cukup tinggi, kebutuhan real dalam tim tetap menjadi pertimbangan utama. Struijk sendiri adalah pemain yang memiliki rekam jejak kompetitif tinggi dalam karir sepak bolanya. Pascal Struijk lahir di Deurne, Belgia, pada 11 Agustus 1999. Ia berasal dari keluarga dengan latar belakang multikultural, di mana kakek dan nenek dari pihak ayahnya memiliki darah Indonesia. Hal ini menjadikan Struijk salah satu pemain yang mengikatkan diri pada dua budaya, yaitu Eropa dan Indonesia. Pasalnya, meskipun ia lahir dan besar di Eropa, akar keluarganya terhubung dengan Indonesia yang memberi warna unik dalam perjalanan karirnya.
Struijk memulai karier sepak bolanya di Akademi ADO Den Haag, di mana ia bergabung dengan tim U17 dan U19. Di awal karirnya itu, ia menunjukkan bakatnya dengan mencetak 6 gol dan memberikan 1 assist dalam 16 pertandingan bersama ADO U19. Usahanya tidak sia-sia dan pada tahun 2016, ia berpindah ke Ajax Amsterdam untuk meniti karir lebih lanjut. Pada 2018, Struijk mengambil langkah besar dengan bergabung bersama Leeds United di EFL Championship. Dia membangun fondasi yang kuat di tim pengembangan Leeds United. Struijk menunjukkan kemampuannya yang menjanjikan. Hal ini menandai awal dari perjalanan kariernya di Liga Inggris yang kompetitif. Struijk akhirnya menjadi bagian dari tim utama Leeds United pada musim 2019-2020. Sejak saat itu, ia memasuki arena kompetisi yang lebih tinggi dengan tampil baik di posisi bek tengah. Penampilannya cepat menarik perhatian para pengamat dan ia diakui sebagai salah satu bek yang memiliki potensi besar di liga. Selama karirnya di Leeds United, Struijk telah berpartisipasi dalam lebih dari 120 pertandingan di semua kompetisi. Pada musim-musim sebelumnya, ia berhasil mencetak gol penting dan menciptakan assist, memberikan kontribusi yang signifikan bagi tim. Sampai dengan musim 2024-2025, Struijk memperlihatkan performa yang stabil dan telah menunjukkan peningkatan jumlah keterlibatannya dalam pertahanan serta penyerangan. Struijk telah memperpanjang kontraknya dengan Leeds United hingga tahun 2027, yang menunjukkan komitmennya terhadap klub. Kesepakatan ini akan membuatnya bermain untuk Leeds dalam waktu yang cukup lama, mendekati 1 dekade di Elland Road. Dengan pengalaman bermain di kompetisi kasta tertinggi Inggris, kehadirannya tentu bisa menambah dimensi baru dalam strategi permainan Indonesia. Isu naturalisasi pemain keturunan memang menjadi topik hangat dalam beberapa tahun terakhir, seiring meningkatnya minat pemain diaspora untuk membela merah putih. Sejumlah nama seperti Kevin Dix, Miss Hilgers, dan Jay Idzes telah resmi menjadi bagian dari skuad Garuda dan mereka turut memberikan kontribusi nyata dalam performa tim nasional Indonesia. Rencana PSSI untuk menambah 5 pemain naturalisasi ke depannya juga memperlihatkan bahwa federasi tengah mengincar target jangka panjang dalam peta persaingan Asia. Namun di sisi lain, kesiapan mental dan integrasi pemain ke dalam budaya sepak bola Indonesia menjadi tantangan yang tidak bisa dianggap remeh. Maka dari itu, terlepas dari kabar kedekatan Kluivert dengan Struijk, keputusan final akan sangat bergantung pada kebutuhan teknis tim serta keberhasilan proses administratif yang kerap kali memakan waktu. Publik sepak bola Indonesia kini menanti langkah konkret selanjutnya dari federasi. Apakah Pascal Struijk akan menjadi senjata baru timnas Indonesia, ataukah isu ini akan kembali menjadi sekadar wacana tanpa realisasi? Kita nantikan.